hukum yang berlaku. Permasalahan pertama pelaksanaan upaya paksa berdasarkan peristiwa yang ada di Kutai Barat yang penyerahan dari rekan-rekan Kodim kepada 6 terduga ini kita karena hasil pengecekan urin ini positif, maka kemudian kita lakukan asesmen di BNNP Kalimantan Timur yang ada di Samarinda. Itu adalah untuk menentukan apakah terduga itu sebagai jaringan narkoba, pengedar dan lain sebagainya, atau dia hanya kemudian memakai narkoba yang itu kemudian kira-kira akan dilakukan rehabilitasi di BNNP di Tanah Merah sana. Pak, tadi juga ada anggota BIN yang menyatakan bahwa mereka yakin bahwa informasi yang mereka dapat bahwa kegiatan itu adalah peredaran narkoba, bukan pemakaian narkoba. Iya, silahkan nanti tanya ke sana ya. Tanggapan dari ya, kalau itu informasinya kan itu perlu didalami kembali. Jadi tentu saja ketika yang terduga ini katakanlah besok itu hasil dari asesmen itu dia direhabilitasi atau tidak bisa direhabilitasi, maka apapun hasilnya tentu saja mereka tetap dalam pantauan. Dalam pantauan itu ketika misalnya ternyata mereka kemudian melakukan transaksi ataupun misalnya dia mengedarkan, tentu ini akan kita lakukan tindakan hukum sesuai prosedur yang ada. Pak, alasan untuk di asesmen sendiri kenapa Pak? Apakah memang barang bukti itu tidak melekat di dalam di tubuh tersangka atau seperti apa? Bukan kepemilikan. Syarat formil dan materialnya itu ketika di hasil dari gelar perkara menyampaikan bahwa itu tidak cukup sehingga dilakukan asesmen. Yang mendukung lagi dilakukan asesmen adalah hasil dari pengecekan urin ke 6 terduga ini positif, sehingga ketika positif maka dia itu bisa saja dikategorikan korban atau pengguna, atau juga bisa saja dia pengedar, bisa saja. Tetapi kan ini perlu asesmen, ya kan? Nah, kalau dia itu ternyata adalah hanya memakai saja, mungkin yang biasanya itu hasil asesmennya adalah rehabilitasi. Karena rehabilitasi itu adalah dalam rangka pemakai itu tidak memakai lagi. Itu perlu dorongan dari eksternal. Sulit sekali kalau para pengguna itu kemudian diminta kesadaran untuk kamu jangan pakai. Itu memang sulit. Tetapi memang harus ada paksaan dari luar dalam bentuk misalnya pengawasan, kemudian direhab di rumah sakit dan lain sebagainya. Pak, barang bukti sendiri tadi katanya tidak memenuhi. Tidak. Pada saat digeledah, informasi yang dari hasil berita acara interogasi kepada 6 terduga ini itu tidak ada di terduga, gitu ya. Pada saat pelaksanaan penggeledahan itu juga tidak diajak yang bersangkutan. Ya dari tempat yang digeledah. Tempat yang digeledah. Cuman kan begini, penggeledahan itu kan harus sesuai dengan undang-undang, gitu. Penggeledahan itu harus sesuai undang-undang. Ketika undang-undang itu mengatur siapa sih yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa, penggeledahan, penangkapan dan lain sebagainya. Dalam hal tidak tertangkap tangan ya, itu adalah penyidik, gitu. Nah, kategori penyidik itu tentu teman-teman
paham di KUHP itu yang dikatakan penyidik itu siapa. Pak, untuk lokasi tadi penyelidikan itu apakah berasal dari salah satu 6 terduga itu atau seperti apa, Pak? Apanya? Informasi dari tempat untuk penggeledahan tadi itu berdasarkan info dari salah satu 6. Coba nanti tanya sama yang geledah. Pak, mungkin penegasan terkait dengan chat yang beredar, Pak. Iya, chat yang beredar itu yang seolah-olah dari nomor tertentu kemudian menamakan dirinya Dari subdit 3. itu seolah-olah kan dia namanya Aritonang gitu ya. Nah, subdit 3 Polda. Ya. Itu kita tidak ada anggota yang namanya Parda Aritonang di Polda Kalimantan Timur. Kita tidak mempunyai anggota yang namanya Parda Aritonang. Nah, kemudian di situ kan juga ada menyampaikan nomor rekening BCA atas nama Parda Aritonang. Nah, kita sedang sedang berkoordinasi dengan BCA untuk bisa melihat rekening itu miliknya siapa, ya. Karena ini akan menentukan apakah ini rekening seseorang yang itu kan seolah-olah mengaku polisi Aritonang itu. Nah, kita nggak tahu apakah dia polisi atau bukan. Tapi yang jelas di Polda, di Polres Kubar juga tidak ada namanya yang namanya Parda Aritonang. Ya. Berarti ini juga pendekatan untuk seluruh Polda Kaltim ya, tidak ada? Tidak ada, seluruh Polda Kaltim tidak ada yang namanya Parda Aritonang. Pak, ini kan terjadi miskomunikasi nih Pak. Terjadi miskomunikasi di sana. Tidak lanjut dari Polda agar tidak terulang seperti apa ini? Apanya? Ini kan terjadi miskomunikasi di sana Pak. Terkait yang miskomunikasinya mana? Ya, kasus ini. Penangkapan ini. Tidak ada miskomunikasi. Tidak lanjut dari Polda Pak, kedepannya agar tidak terulang lagi. Tentu saja begini loh. Upaya paksa itu adalah berkaitan dengan hak sipil masyarakat. Itu juga harus dijunjung tinggi. Polisi dalam melakukan upaya paksa juga harus berpedoman kepada HAM. Misalnya, ketika polisi menangkap seseorang, itu hak seseorang itu apa? Hak orang yang ditangkap itu apa? Oh, diberikan surat perintah penangkapan. Diberikan surat perintah penangkapan itu diberikan kepada keluarganya. Itu harus tahu, harus ada. Nah, ini ke depan mudah-mudahan tidak terulang lagi yang sembarangan atau yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan gitu. Jadi tidak benar Pak ya bahwa 6 terduga pelaku itu dibebaskan oleh Enggak dibebaskan. Itu kan di asesmen ke BNNP. Tapi belum ada hasilnya ya Pak? Hasilnya kan nanti dari BNNP. Nanti kita konfirmasi ke BNNP apakah sudah keluar atau belum ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.